Jadi bukan berarti juga nyeri itu asam urat ya. Bisa saja itu salah satu gejala premenopause gitu ya. Ngobrol sore bareng Butri. Ngobrol santai bersama warga Kota Bekasi yang kreatif, berprestasi, dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Putri? Semoga sahabat Putri dalam keadaan sehat walafiat pada sore hari ini. Ngobrol sore kali ini saya akan membahas tentang menopause, di mana menopause adalah gejala hormonal yang akan dialami oleh setiap para wanita. Nah, ngobrol sore ini saya akan ditemani oleh Dr. Inge Satyo Arianto, yaitu seorang dokter dan founder dari Perempuan Sadar Vagina. Apa kabarnya, Dok? Selamat sore. Sehat. Ya. Dok, minta berbagi ilmunya untuk seluruh perempuan, sahabat-sahabat Putri dimanapun berada. Apa sih menopause itu sendiri gitu ya, supaya jangan menjadi cerita yang simpang siur tapi memang jelas dari sumbernya. Oke. Baik, sebelum saya bicara tentang menopause, kita harus bicara dulu tentang premenopause, Putri. Ya. Premenopause itu apa? Premenopause itu adalah suatu kondisi di mana perempuan sudah mulai menuju ke fase menopause. Di fase premenopause ini, nah di sini terjadi kondisi hormonal yang naik turun hormonnya, estrogen, progesteron. Ini bisa dialami oleh setiap perempuan di usia 40 sampai 50 tahun. Setiap manusia, setiap perempuan mengalami masa-masa premenopause ini nggak sama, Putri. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Kita kepengennya premenopause-nya lama ya, Bu ya. Iya. Kepengennya ya. Banyak yang ditakuti oleh kaum wanita nih. Kita kepengennya premenopause-nya lama, baru menopause. Kenapa? Nanti kita bahas ya, Bu ya, lebih tajam ya. Setelah premenopause, yang tiap orang nggak sama, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, selanjutnya baru perempuan masuk ke fase menopause. Fase menopause ini artinya perempuan sudah tidak bisa lagi untuk mengaktifkan organ-organ kewanitaannya, misalnya dalam hal untuk menghasilkan keturunan. Karena pada menopause ini sel telur kita udah mati, namanya mati sel telur istilahnya kalau orang awam bilang gitu ya. Nah, ini ditandai saat menopause itu dengan kita sudah tidak lagi mengalami menstruasi selama 12 bulan betul-betul. Kalau premenopause itu kan masih menstruasi, itu ngacak, kadang mens, kadang enggak, kadang mens, kadang enggak. Nah, gejalanya tuh apa ya biasanya pada saat kita tahu bahwa kita sedang masuk dalam masa premenopause, itu gejalanya seperti apa biasanya, Dok? Baik. Jadi ini saya jadikan satu saja ya, Bu, karena pada dasarnya gejala premenopause dan menopause itu hampir sama. Bedanya kalau saat premenopause itu memang nggak konsisten, kadang iya, kadang enggak. Sedangkan saat menopause sudah konsisten. Jadi seperti apa gejalanya? Gejalanya antara lain, yang pertama, pada perempuan-perempuan premenopause dan menopause itu siklus menstruasinya nggak teratur. Jadi misalnya sekarang mens, bulan depan nggak mens, 3 bulan lagi baru mens, itu pun kadang mensnya sedikit, kadang banyak, jadi nggak jelas. Karena memang siklus hormonnya nggak teratur yang di premenopause. Kalau menopause sudah mati sama sekali, nggak menstruasi. Yang kedua, pada perempuan-perempuan yang premenopause dan menopause sering terjadi hot flash, itu rasa panas yang dalam tubuh ya? Yes, itu bermula dari leher. Dari leher nanti dia mengarah ke wajah, terus ke seluruh badan. Dan ini tiba-tiba, kadang kita di kamar walaupun ada AC, tiba-tiba panas aja. Dan itu sebentar, gak lama ya, paling ya setengah jam, habis itu hilang. 15 menit habis itu hilang. Enggak setiap saat ya? No. Enggak tiap hari juga. Terus penyebabnya apa lah? Itu dia yang sampai sekarang belum diketahui apa penyebabnya. Disinyalir yang dituduh adalah karena hormon estrogen yang mulai menurun. Yang ketiga, hilangnya nafsu untuk melakukan hubungan seksual. Bahaya nih, bahaya. Itu udah warning sebetulnya. Kenapa ini terjadi? Karena memang pada perempuan premenopause dan menopause kadar hormon estrogen sudah mulai menurun. Sementara keinginan untuk melakukan hubungan seksual itu yang berperan adalah hormon estrogen. Nah, kalau hormon estrogennya nggak ada,
Yang keempat, rasa nyeri saat melakukan hubungan seksual. Oh, pada saat premenopause tuh sudah merasakan rasa nyeri pada saat berhubungan? Yes, sudah mulai. Tapi memang nggak konsisten. Kalau saat menopause kan konsisten nyeri, terus kalau premenopause itu nggak konsisten, kadang nyeri, kadang enggak. Dia nyeri saat hormon estrogennya menurun, karena kan memang saat premenopause ini Bu Putri, hormonnya kan naik turun. Saat hormon estrogen turun, rasa nyeri itu terjadi. Kenapa kok terjadi rasa nyeri? Karena pada perempuan premenopause dan menopause saat estrogennya turun, vagina tidak bisa menghasilkan pelumas alami. Sementara estrogen ini yang mengakibatkan vagina bisa menghasilkan pelumas alami. Rasa nyeri dihasilkan dari situ. Yang kelima, gampang emosi. Saya ngomongnya hati-hati, saya nih gampang emosi. Karena tidak bisa kita pungkiri ya Bu Widi ya, biasanya kan ya seperti Ibu Tri ini kan, rata-rata pada para pejabat itu kan sudah di usia-usia Bu Tri Premenopause gitu ya. Jadi kumpulan orang-orang menopause. Jadi jangan heran kalau misalnya kok ini cuma nyenggol dikit kok sudah melega. Karena memang hormonnya sudah mulai naik turun, bahkan bisa turun untuk orang menopause. Jadi memang pada orang-orang premenopause dan menopause itu memang gampang cemas, sensitifnya lebih tinggi ya, secara psikologi ya. Yes. Padahal biasanya dia sabar orangnya, tapi saat menopause yang sabar bisa jadi gampang melega. Apalagi ditambah karena misalnya malam dia susah tidur. Sudah makin mengalami insomnia juga ya. Nah, selanjutnya memang insomnia, susah tidur. Kadar estrogen yang turun membuat perempuan susah tidur. Sehingga siangnya lemes, beraktivitas itu kayak malas. Sehingga jadi kesannya kurang bergairah gitu dalam kehidupan. Betul. Karena memang susah tidur itu karena untuk orang-orang premenopause seperti itu. Selanjutnya sering nyeri dada. Oh, nyeri dada. Ya, kenapa? Hampir jadi kayak jantung gitu. Ya, betul. Kenapa demikian? Karena pada perempuan premenopause dan menopause kadar hormon estrogen udah mulai turun. Jangan lupa itu. Hormon estrogen membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis. Coba bayangkan. Coba kita pikir-pikir. Jarang kan ibu yang mati muda? Adanya suami mati muda. Karena memang pada perempuan yang masih belum menopause itu kan estrogennya bagus, jadi pembuluh darahnya elastis. Pada perempuan menopause estrogennya menurun, pembuluh darahnya sudah kaku. Makanya gampang terjadi keluhan pada jantung. Selanjutnya suka ngompol. Karena sudah kendor. Iya, betul. Karena memang karet sphincter di saluran kencing sudah mulai dol kan. Kata orang Jawa dol. Ya karena memang hormonnya sudah mulai turun. Oh, itu salah satu ciri-ciri juga ya? Iya, gangguan pada saluran kencing. Selain itu yang tidak bisa kita lupakan adalah nyeri yang tiba-tiba terjadi pada persendian. Kenapa? Karena memang pada perempuan menopause lagi-lagi estrogen yang dijadikan ininya. Kenapa? Karena pada perempuan menopause estrogen turun sehingga gampang osteoporosis. Jadi bukan berarti juga nyeri itu asam urat ya? Bisa saja itu salah satu gejala premenopause gitu ya. Kalau saat premenopause itu Bu, gejala-gejala tadi keluar saat estrogennya turun. Tapi saat estrogen ini normal, kita nggak ada. Nggak mengalami. Tapi kalau pada perempuan menopause memang ya sudah begitu. Karena memang sudah nggak ada estrogennya. Itu yang bisa kita bagikan pada itu. Nah, sekarang gimana sih Dok persiapan kita ketika kita tahu sudah memasuki masa premenopause gitu ya, untuk menghadapi jangan sampai pada saat kita sudah menopause kita banyak hal yang tidak kita ketahui. Nah, ini bisa kita bagikan pada seluruh perempuan atau ibu-ibu dimanapun berada. Bagaimana cara menangani yang tadi itu ya Bu? Oke. Baik, cara menanganinya hal-hal yang seperti tadi. Yang pertama, saat siklus menstruasi nggak teratur pada perempuan premenopause itu masih bisa kita kerjakan, yaitu biasanya dokter memberikan obat terapi. Oh gitu. Terapi hormon. Ya? Nah, tapi ya memang harus kita pikir juga, terapi hormon juga nggak bagus juga ya Sobat TSB. Terapi hormon juga nggak bagus. Nah,
Jadi memang ya mau nggak mau, suka nggak suka, untuk siklus menstruasi yang tidak teratur ini ya kita pelan-pelan harus belajar menerima kenyataan bahwa ya ke depan siklus menstruasi obat KB itu harus kita lepas. Tapi obat KB ini harus di bawah pengawasan dokter karena hormon juga berbahaya untuk kesehatan. Yang kedua, rasa nyeri saat melakukan hubungan seksual, gimana caranya ya biar gak nyeri pada perempuan perimenopause dan perempuan menopause? Pakai pelumas. Pengen tahu lebih dekat, pengen tahu lebih dalam lagi, jadi Instagram udah saya bagikan. Gitu. Sadar vagina ya. Selain itu, bagaimana caranya agar kita tidak gampang emosi? Caranya ya Sobat PSP memang mau tidak mau, suka tidak suka harus mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa iya, begitu mau meledak, saya perimenopause, saya menopause. Istighfar, lebih baik hindari dulu orang, hindari orang banyak. Jadi kita harus sadar mencari solusi menghindari dari masalah yang membuat kita emosi. Iya, paling tidak kita menjauh lah, kita paling tidak gitu. Kalau begitu mau meledak, oh iya ya, ini kumpulan orang perimenopause semua ini. Terus oh iya, ada lagi tadi satu ibu yang tidak saya bagikan. Pada perempuan-perempuan perimenopause, kulit dan rambutnya sudah mulai rapuh. Oh, rontok ya? Ya, flek juga. Makanya bagaimana cara menanganinya, Sobat PSP? Bisa konsul ke dokter kulit. Sobat PSP, memang itu mau nggak mau, suka nggak suka, memang ya harus konsul. Selain itu, bagaimana caranya agar kita nggak gampang nyeri dada? Mau tidak mau, suka tidak suka, kurangi makanan yang berkolesterol. Oh, Rajin olahraga, mau nggak mau, suka nggak suka. berarti makanan-makanan sehat lah ya. Betul. Mulai sadar bahwa yang sehat itu dibutuhkan pada saat masa-masa sudah menjelang menopause. Karena banyak kan mitos-mitos nih yang beredar, katanya kalau sudah menopause itu sudah tidak bisa sama sekali berhubungan intim, sehingga itu yang membuat yang banyak ditakutkan para ibu-ibu, nanti bagaimana dengan suaminya. Nah, ini benar nggak, Dok? Jadi begini, kalau masalah pada perempuan menopause nggak bisa lagi melakukan hubungan intim karena katanya nyeri, karena katanya dan lain-lain, itu sebetulnya kalau kita mau melihat dari kondisi fisik ya memang iya, tapi itu tidak sepenuhnya betul. Kita sebagai perempuan yang cerdas harus bisa mencarikan solusi. Memang saat kita menopause rasa nyeri itu pasti ada karena memang vaginanya udah kering, tidak bisa lagi menghasilkan pelumas sendiri. Sementara hubungan seksual itu masih dibutuhkan oleh suami. Oke, kita tidak, tapi suami bagaimana caranya? Ya mau nggak mau kita harus pakai pelumas dari luar, Bu. Tentunya yang aman, nyaman, dan praktis. Di Instagram Perempuan Berat Vagina sudah kita bagi loh, Bu. Dibagikan tuh. Pelumas yang aman, nyaman, dan tentunya praktis. Yang kedua, kenapa kok saat menopause itu hubungan intim kok kayaknya udah nggak banget? Karena memang pada saat menopause itu rasa nikmat sulit didapatkan. Kok bisa? Karena pada perempuan menopause otot dinding vagina sudah kendor, jonjot kolagen, tonjolan kolagen sudah kempes karena memang kolagennya udah nggak ada. Jadi kita mau nggak mau, suka nggak suka, kalau pengen nikmat, kita nikmat, suami nikmat, mau nggak mau, suka nggak suka, harus cari solusinya. Gimana solusinya? Instagram. Nah, berarti sebetulnya keinginan untuk berhubungan seksual itu juga harus ditimbulkan dari diri kita sendiri ya. Itu karena juga. Secara hormonal itu sudah tidak mendukung gitu ya. Artinya harus ada keinginan kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan buat pasangan gitu. Dengan memakai pelumas, terus kemudian mungkin kita juga berimajinasi sendiri sehingga membangkitkan rasa keinginan untuk berhubungan itu ya. Karena tetap yang namanya laki-laki butuh itu penyaluran seksualnya ya. Nah, terus sebetulnya nih, Dok, gimana caranya? Kan sekarang nih banyak nih saya dengar, saya baca, kemudian bahwa ibu-ibu juga banyak yang usianya masih muda tapi sudah mengalami menopause. Nah, itu biasanya disebabkan oleh faktor apa ya, Dok? Ada beberapa faktor yang dapat membuat perempuan lebih cepat mengalami menopause. Yang pertama,
merokok. Oh, merokok. Sekarang banyak loh, Bu Tri, Sobat Iya, PSV, perempuan anak-anak yang muda merokok. yang merokok ya. Jangan salah, dari racun di rokok itu dapat membuat sel-sel foliker di ovarium itu cepat mati. Yang menghasilkan hormon estrogen itu sel telur, sel folikel telur. Nah, racun di rokok dapat membuat sel telur cepat mati. Yang sebenarnya sel telur itu sampai usia 50 tahun bisa menghasilkan hormon estrogen. Pada perempuan yang perokok itu terpapar racun, dia bisa lebih cepat mati. Masih mau ngerokok? Yang kedua, faktor genetik. Nah, jadi kalau udah bakat ya, ada orang tua yang memang orang tuanya memang umur 45 tahun sudah habis sel telurnya, ya faktor genetik. Yang ketiga, habis melakukan terapi kemoterapi. Pada terapi kemoterapi, terapi kanker, terapi tumor, nah radiasi dapat membuat sel telur hidup. Tapi memang nggak langsung, Bu, itu butuh waktu beberapa bulan setelah radiasi baru menopause. Selanjutnya histerektomi. Histerektomi ini operasi pengangkatan rahim secara keseluruhan. Perempuan yang mengalami operasi angkat rahim itu nggak beberapa lama gampang menopause. Kita juga nggak tahu kenapa kok angkat rahim itu bisa bikin menopause sampai detik ini masih dalam penelitian. Selanjutnya operasi pengangkatan hidung telur. Nah, kalau hidung telurnya diangkat ya udah pastilah kita menopause, estrogennya nggak ada. Jadi 6 hal inilah. Oh, ada lagi satu lagi, gaya hidup. Oh, gaya hidup. Nah, Gampang yang stres. sekarang banyak dialami perempuan zaman sekarang ya. Ya, gaya hidupnya Gaya itu ya hidup. tadi ya. Gaya hidup nggak sehat, gampang stres, terus ya berpikiran negatif gitu. Oh, berpengaruh ternyata. Berpengaruh. Jadi 6 tadi itu, Ibu, yang membuat perempuan mudah lebih cepat mengalami menopause. Nah, sekarang dari solusi-solusi yang dokter berikan tadi, ketika memang sudah mengalami menopause, ada tips nggak, Dok? Menurut dokter yang bisa membuat dia semakin kuat dan bertahan dalam kondisi menopause, namun hubungan dengan lingkungan, dengan suami, dengan masyarakat gitu ya, dengan keluarga besar itu tetap terjalin dengan harmonis. Ini kok kebalik ya? Kayaknya tempo hari Ibu Tri deh yang ngajarin saya. Malah Ibu Tri membagikan ke Sobat PSV di Biograd loh. Kok sekarang Bu Tri nanya sama saya? Ini kan ajarannya Bu Tri. Ingat nggak, Bu Tri? Jangan lupa bahagia. Ini ajarannya Bu Tri. Iya. Karena kalau orang berbahagia itu bersyukur sebetulnya ya. Mampu menyelesaikan segala tugas-tugasnya, kemudian bersyukur sehingga timbul aura bahagia. Jadi apapun kondisinya harus disyukuri, harus dinikmati, dan pasti juga bahagia. Nah, sahabat Putri, dari obrolan saya bersama Dr. Inge di sore hari ini, banyak hal yang bisa kita ambil. Jangan kita takut pada bayangan atau sesuatu yang kita tidak tahu dari mana sumbernya, sehingga kita hidup dalam ketakutan itu sendiri, apalagi kita belum pernah mengalaminya. Jadi hindari mitos, kembali ke medis, dan jangan lupa bahagia, karena orang yang berbahagia itu adalah orang yang sukses menyelesaikan semua masalah-masalahnya, kemudian dia bersyukur sehingga timbul aura bahagia, dan sehingga bisa menikmati apa yang sedang dialami di dalam kehidupannya. Untuk lebih jauh tahu tentang menopause dan kewanitaan itu sendiri, bisa follow Instagramnya Perempuan Sadar Vagina Dr. Inge bersama para timnya akan memberikan rasa penasaran dan memberitahu apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Putri semua. Sekali lagi, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman perempuan dimanapun berada, saat ini kondisi sedang pandemi, bukan berarti kita tidak bisa memberikan kontribusi kepada negeri ini, kepada diri kita sendiri. Untuk yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana caranya untuk kesehatan organ paling penting untuk perempuan, kami pun memberikan webinar kepada seluruh perempuan dimanapun berada. Bisa DM di Perempuan Sadar Vagina, nanti kami akan bantu untuk memberikan yang terbaik untuk perempuan dimanapun berada. Terima kasih.